perkenalkan nama saya Eugel Trivena Makmara dengan NPM 252201078. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai sel eukariotik seperti ini dan mengisi bagian-bagian yang kosong untuk memenuhi mata kuliah ilmu biomedik dasar. Sebelumnya, pernahkah kamu membayangkan bagaimana kita, hewan, tumbuhan, dan jamur bisa begitu kompleks? Rahasianya ada di unit dasar terkecil, yaitu sel. Hari ini saya akan fokus menjelaskan mengenai sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Sederhananya, eu artinya sejati dan karyon artinya inti. Jadi, sel eukariotik adalah sel yang punya inti sejati atau yang biasa disebut dengan nukleus yang dibatasi oleh membran. Inilah pembeda utamanya dari sel prokariotik yang lebih sederhana. Jadi, sel eukariotik ini dijuluki sebagai kota canggih karena isinya penuh dengan bangunan-bangunan kecil terspesialisasi yang disebut organel. Setiap organel punya tugas vital. Jadi, ayo kita bahas. Kita mulai dari bagian terluar, yaitu membran sel. Membran sel ini adalah lapisan pelindung tipis yang membungkus seluruh sel. Nah, membran ini bersifat selektif permeable, artinya ia mengontrol zat apa saja yang boleh masuk dan keluar sel, seperti penjaga pintu yang ketat. Nah, membran sel ini tersusun dari lapisan ganda fosfolipid dan protein serta kolesterol yang membantu menjaga kelunturannya. Di dalam membran ini, seluruh ruang sel dipenuhi oleh cairan kental yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma inilah akan menjadi media tempat semua organel sel berada dan sebagian besar reaksi kimia sel berlangsung. Selanjutnya, mari kita lihat ke organel terbesar dan yang paling menonjol, yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus ini adalah pusat kendali sel. Ia dilindungi oleh membran ganda yang disebut selubung nukleus. Di dalam nukleus tersimpan materi genetik kita, yaitu DNA yang berbentuk kromatin. DNA inilah yang mengandung semua instruksi atau cetak biru untuk membangun dan menjalankan seluruh sel. Di dalam nukleus ada area yang lebih padat, yaitu nukleolus. Nukleolus berfungsi khusus untuk sintesis atau pembuatan ribosom, organel terkecil yang berperan dalam pembuatan protein. Selanjutnya, kita ke organel yang biasanya disebut sebagai pembangkit tenaga sel, yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk yang oval dengan membran dalam yang berlipat-lipat. Fungsinya sangat vital. Tempat terjadinya respirasi seluler, yaitu proses mengubah energi dari nutrisi atau seperti glukosa menjadi bentuk energi yang siap digunakan oleh sel, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Tanpa mitokondria, sel tidak akan memiliki energi untuk berfungsi. Mari kita lihat sistem membran yang saling terhubung ini, yaitu retikulum endoplasma, yang dimana retikulum endoplasma ini memiliki dua jenis. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Permukaannya kasar karena ditempeli oleh banyak ribosom. Fungsi utamanya adalah untuk sintesis protein yang akan disekresikan keluar sel atau dimasukkan ke dalam membran. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Permukaannya halus karena tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasma halus ini berperan dalam sintesis lipid atau lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan serta racun. Ke organel yang sangat sering disebut, yaitu ribosom. Ribosom ini adalah organel yang sangat kecil yang tidak memiliki membran. Nah, ribosom ini bisa ditemukan bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Peran utamanya adalah sintesis protein atau pabrik pembuat protein. Mereka membaca instruksi dari DNA atau melalui mRNA yang merangkai asam amino menjadi protein yang fungsional. Setelah protein dan lipid dibuat, mereka seringkali perlu diproses lebih lanjut dan dikirimkan. Disinilah peran aparatus Golgi atau kadang disebut dengan kompleks Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi ini berbentuk tumpukan kuntum bermembran datar yang disebut sistem naik. Fungsinya adalah memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein serta lipid yang datang dari RE. Hasil pengemasan ini kemudian dilepaskan dalam bentuk kantong kecil yang disebut vesikel Golgi untuk diangkut ke tujuan akhir, baik di dalam maupun di luar sel. Setiap sel juga perlu mekanisme pembersihan dan daur ulang. Inilah tugas lisosom. Lisosom adalah kantung kecil yang berisi enzim hidrolitik yang kuat. Enzim-enzim ini mampu mencerna limbah sel atau partikel makanan yang masuk ke dalam sel melalui proses seperti pinositosis atau yang membentuk vesikel pinositotik, bakteri, atau bahkan bagian sel yang sudah tua dan tidak berfungsi lagi. Kita ke bagian yang penting untuk struktur
struktur dan pergerakan sel. Mikrotubulus adalah tabung protein silindris yang panjang, yang dimana merupakan bagian dari sitoskeleton sel. Mereka memberi bentuk pada sel, membantu pergerakan organel, dan berperan dalam pembentukan silia atau flagela. Di dekat nukleus, pada sel hewan, kita akan menemukan sepasang organel kecil yang disebut sentriol. Sentriol ini berperan penting dalam pembelahan sel, di mana mereka membantu mengatur pembentukan serat, spindel yang memisahkan kromosom. Jadi, dari membran pelindung hingga inti kendali, dari pembangkit listrik hingga tim pembersih, setiap organel di sel hewan eukariot ini memiliki peran yang sangat spesifik dan bekerja sama secara harmonis. Mereka adalah arsitek di balik kompleksitas kehidupan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.